Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku jemaat Tuhan, nas firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yang akan saya bacakan demikian. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Amin. Tema perenungan untuk kita pada saat ini, ketaatan mendatangkan keberuntungan. Saudaraku, banyak orang mengharapkan keberuntungan dan hal-hal baik terjadi dalam hidupnya, tetapi hanya sedikit yang mau berjuang untuk mendapatkannya. Mereka beranggapan keberuntungan itu dapat datang begitu saja, tanpa ada usaha atau proses yang harus dijalani, sehingga banyak orang hanya mengharapkan keberuntungan. Siapa tahu atau kebetulan keberuntungan mau menghampiri tanpa berusaha untuk mendapatkannya. Berbeda dengan Raja Hizkia yang diceritakan dalam nas ini. Keberuntungan yang diraihnya sebagai seorang raja bukan karena kebetulan, tetapi ada usaha dan proses yang harus dilakukannya. Kunci keberuntungan Raja Hizkia terletak pada ketaatannya kepada Tuhan, Allah Israel. Meskipun tergolong masih muda dari segi usia, ia adalah seorang pemimpin yang percaya kepada Allah, dan kepercayaannya membuat ia taat melakukan perintah Tuhan. Ia memiliki hati yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapak leluhurnya. Hal ini terbukti dari setiap tindakan dan perbuatannya yang tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Ia juga melawan segala bentuk pelanggaran dan ketidaksetiaan kepada Tuhan, yaitu menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukkan dan menebang tugu-tugu dan tiang-tiang berhala, dan menghancurkan ular tembaga yang disembah orang Israel. Atas semua bentuk ketaatannya, maka Tuhan memberikan keberuntungan kepadanya, karena setiap ketaatan dan kesungguhan dalam kepercayaannya kepada Tuhan pasti mendapatkan upah dan balasan. Ayat yang ke-7, maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur
dan tidak lagi takluk kepadanya. Meskipun perjalanan hidupnya tidak selalu mulus dan bebas dari masalah, tetapi Tuhan selalu menyertainya dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan baginya. Saudaraku, dari pengalaman iman Raja Hizkia ini, kita dapat belajar tentang makna dari sebuah ketaatan. Sebagai seorang raja, ketaatan yang dimiliki oleh Raja Hizkia bukan hanya sekedar formalitas atau pencitraan, tetapi sungguh ketaatan yang berasal dari hati dan dari kepercayaannya kepada Tuhan. Ketaatan itu menuntunnya untuk melakukan tindakan yang baik dan benar, sekalipun di tengah kehidupan bangsa yang berdosa, sehingga ketaatan itu membuahkan keberuntungan baginya. Tidak hanya baginya, tetapi juga bagi seluruh kerajaannya. Dari ketaatan ini, kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, jika kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, baik dalam komunitas yang kecil maupun dalam komunitas yang besar, jadilah pemimpin yang taat kepada Tuhan. Lakukanlah tindakan yang benar dan berkenan di hadapannya, dan lawanlah segala bentuk pelanggaran dan ketidakbenaran. Karena tanggung jawab kita tidak hanya terhadap manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan berdampak pada semua orang yang dipimpinnya. Yang kedua, kunci sebuah keberuntungan adalah ketaatan kepada Tuhan, karena tidak terjadi secara kebetulan atau datang dengan sendirinya. Ketaatan kepada Tuhan mendorong kita untuk melakukan dan mengusahakan apa yang baik, sehingga kita pun mendapatkan apa yang baik pula. Apa yang kita dapatkan dari ketaatan kita, itulah yang menjadi keberuntungan kita. Yang ketiga, menjaga kekudusan hidup di tengah lingkungan yang berdosa memang tidak mudah, tetapi itulah yang diharapkan Allah kepada kita. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16a. Ia menghendaki kita tetap berpegang teguh pada iman percaya kita dan tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan dosa. Bahkan kita diharapkan dapat menjadi saksi tentang kasih dan kuasa-Nya dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.